Pengertian litosfer. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri dari batuan. Kajian dari litosfer mencakup berbagai bentuk permukaan bumi dan berbagai proses yang menyebabkan perubahan bentuk permukaan bumi, baik di wilayah, daratan, perairan, dan udara. Litosfer merupakan bagian dari lapisan bumi. Adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut. 1. Litosfer mencakup kerak bumi atau crust yang merupakan lapisan kulit bumi terluar. Letak dari kerak bumi di atas selimut bumi atau mantel. 2. Lapisan pada bagian selimut bumi atau mantel memiliki ketebalan 2890 km yang terdiri dari batuan yang mengandung zat besi dan logam. Pada lapisan selimut bumi dibagi menjadi dua, yaitu mantel bawah dan mantel atas, atau yang disebut dengan luar mantel dan upper mantel. 3. Core atau inti bumi, yang merupakan bagian bumi terdalam yang terdiri dari inti luar atau outer core dan inti dalam atau inner core. Nah, bagian dari inti luar terdiri dari lapisan yang berbentuk logam cair yang mengandung besi, nikel, dan belerang. Bagian inti dalam terdiri dari lapisan padat dan cair yang mengandung besi dan nikel yang sangat panas. Adapun terdapat dua bagian litosfer, yaitu diantaranya ada lapisan sial dan lapisan sima. Nah, lapisan sial merupakan lapisan kulit bumi yang terdiri atas unsur CO2 atau silisium dan aluminium atau Al2O3. Pada lapisan ini terdiri dari batuan sedimen, granit, andesit, dan batuan metamorf. Lapisan sial adalah lapisan kerak bersifat padat dan ketebalan rata-rata 35 km. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra atau daratan dan lautan. Nah, kedua, lapisan sima, lapisan kulit bumi yang terdiri dari senyawa atau CO2 dan MgO. Lapisan ini mengandung mineral fero, magnesium, dan batuan basalt. Lapisan ini bersifat elastis dengan ketebalan rata-rata 65 km. Batuan-batuan penyusun litosfer yaitu batuan-batuan beku, sedimen, dan batuan melihan atau metamorf. Ini merupakan gambar dari batuan-batuan beku, batuan sedimen, dan batuan melihan atau metamorf. Kemudian, tenaga-tenaga pembentuk lapisan litosfer ada dua, yaitu diantaranya ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Kedua tenaga ini mempengaruhi perubahan litosfer dan unsur sfera yang lain, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, atau yang disebut tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan lapisan bumi. Gerak tektonik terjadi secara horizontal maupun vertikal yang menghasilkan lipatan dan patahan. Aktivitas tektonik ini turut mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Adapun contohnya yaitu dari aktivitas tektonis lipatan di Indonesia adalah pegunungan Tengger, sedangkan contoh dari aktivitas tektonis patahan di Indonesia adalah patahan Semangko yang ada di Sumatera dan patahan Lembang yang ada di Bandung. Lipatan. Lapisan bumi bergerak ke sisi samping daripada vertikal sehingga menyebabkan lapisan kulit bumi berkerut atau melipat. Biasanya gerakan ini berlangsung pada waktu yang lama. Sedangkan patahan, gerakan lapisan bumi bersifat vertikal sehingga menghasilkan bentuk muka bumi yang berupa patahan. Biasanya gerakan ini berlangsung pada waktu yang cepat. Nah, vulkanisme adalah aktivitas keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Aktivitas ini biasanya terjadi di gunung berapi
kandungan magma berupa cairan, batuan, dan gas dengan suhu yang sangat tinggi. Aktivitas vulkanik mempengaruhi sfera yang lain termasuk manusia. Bentang alam di daerah gunung berapi juga mempengaruhi oleh aktivitas vulkanik. Ada beberapa gejala di permukaan bumi yang menunjukkan terdapat aktivitas vulkanik adalah gunung api, sumber air panas, geyser atau sumber air panas yang menyembur secara periodik. Misalnya geyser Cisolok di Jawa Barat yang mengandung bahan berbahaya berupa uap beracun seperti belerang, karbon dioksida, dan fumarol. Nah, gempa bumi atau seismik juga merupakan bagian dari tenaga endogen. Gempa bumi ini adalah getaran pada permukaan bumi yang berasal dari pelepasan energi di dalam bumi yang terkait dengan gerakan lempeng. Kekuatan atau magnitudo gempa bumi diukur dengan alat yang disebut seismograf dengan menggunakan skala Likert. Berdasarkan faktor penyebabnya, terdapat berbagai macam jenis gempa, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa runtuhan. Erosi merupakan salah satu contoh aktivitas dari tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari permukaan bumi, yaitu pelapukan. Erosi dan sedimentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Nah, pelapukan adalah proses penghancuran batuan dari bongkahan besar menjadi bongkahan kecil. Hal yang menyebabkan terjadinya pelapukan adalah sinar matahari, cuaca panas maupun dingin, iklim, perubahan suhu, unsur kimia, serta makhluk hidup atau manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan erosi adalah proses penyikisan dan pemindahan material batuan ke wilayah lain berdasarkan zat penyikisannya. Terdapat erosi air, erosi angin, erosi glasial. Nah, kemudian sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi dan pelapukan. Material hasil erosi mengalami pengendapan, contohnya daerah endapan di muara sungai yang membentuk delta. Sedangkan sedimentasi yang dibawa angin disebut sebagai sedimentasi aeolis, seperti yang terjadi di gurun pasir yang gundakan pasir. Contoh dari sedimentasi aeolis adalah gumuk pasir di pantai Parangtritis, Yogyakarta.